Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada video kali ini kita akan membahas soal penilaian harian 1 untuk bilangan bulat matematika kelas 7 SMP atau MTS. Soal yang nomor 1, hasil dari negatif 20 ditambah 8 kali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3 adalah. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu urutan pengerjaan operasi hitung pada matematika, utamanya pada bilangan bulat. Perkalian dan pembagian ini kita kerjakan lebih dulu, sehingga dari sini akan diperoleh negatif 20 ditambah, ini dikalikan dulu, 8 kali 5 40. Kemudian dikurangi, ini dikerjakan dulu, 18 dibagi negatif 3 diperoleh negatif 6. Selanjutnya sama dengan ini, kita sederhanakan dulu, berarti menjadi negatif 20 ditambah 40. Ini negatif jadi positif 6. Seperti ini. Sama dengan negatif 20 ditambah 40 diperoleh 20 ditambah 6, hasilnya adalah 26. Kemudian soal yang nomor 2, urutan bilangan ini mulai dari terbesar hingga terkecil. Bilangan yang terbesar di sini adalah bilangan bulat yang positif. Setelah kita cek, ternyata bilangan terbesarnya adalah 4, sehingga di sini kita tulis yang pertama adalah 4. Karena di sini yang diminta adalah dari yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Di bawah 4 adalah ini 3. Kemudian di bawah 3 adalah 2. Di bawah 2 adalah 1. Kemudian di bawah 1 adalah 0. Kemudian di bawah 0 adalah negatif 1. Nah, seperti ini pada garis bilangan. Kemudian di bawah negatif 1 adalah negatif 3. Selanjutnya yang terakhir adalah negatif 6. Ini adalah urutan bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Selanjutnya soal yang nomor 3. Jika 1500 km menyatakan 1500 km di atas permukaan laut, maka arti dari negatif 1500 km adalah negatif 1500 km. Jika kita hubungkan dengan ini berarti menyatakan 1500 tanpa ada lambang negatif. Jadi ini menyatakan 1500 km karena di sini positif menyatakan di atas, ini positif menyatakan di atas, berarti kalau negatif nanti menyatakan lawan dari di atas, yaitu di bawah. Berarti 1500 tanpa ada lambang negatif. Lambang negatif diwakili oleh kata di bawah. Jadi 1500 km di bawah permukaan laut. Jadi lambang negatifnya ini sudah diwakili oleh kata di bawah. Kalau positif diwakili oleh kata di atas ini. Selanjutnya soal yang nomor 4. Jika Z adalah anggota semua bilangan bulat, tentukan nilai Y yang memenuhi ini. Ini adalah nilai Y yang lebih dari negatif 5 dan lebih kecil atau sama dengan 2. Jika kita buatkan garis bilangan itu seperti ini, 0, 1, 2, 3. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5.
Lebih dari negatif 5 berarti negatif 5-nya ini tidak ikut. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 5, ingat, semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Berarti yang lebih dari negatif 5 adalah dimulai dari negatif 4 ini sampai dengan ini lebih kecil atau sama dengan 2. Karena di sini ada lambang sama dengan, berarti 2-nya ini ikut. Sehingga nilai yang dimaksud itu adalah ini, mulai dari negatif 4 sampai dengan 2. Negatif 5-nya ini tidak ikut karena di sini lambangnya tidak ada sama dengannya. Jadi ini membacanya Y lebih dari negatif 5, lebih dari negatif 5 itu negatif 4 dan seterusnya. Dan Y itu lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti nilai Y yang dimaksud adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ini nilai Y yang dimaksud. Kemudian soal nomor 5, diketahui data suhu beberapa kota pada pukul ini. Kota manakah yang mempunyai selisih suhu tertinggi? Berarti dicari selisih suhu tertinggi. Yang ini selisihnya sama dengan, kalau kita hitung selisih itu apa? Selisih itu dikurangi. Berarti 2 dikurangi negatif 20. Sama dengan, ini nanti jadi apa? Jadi positif. Jadi 2 ditambah 20 diperoleh 22. Kemudian yang ini selisih kita kurangi, berarti ini negatif 2 dikurangi negatif 10 sama dengan ini jadi positif, berarti negatif 2 ditambah 10. Berarti di sini hasilnya adalah 8. Jadi 8 derajat Celcius, ini 22 derajat Celcius. Selisih itu tidak ada yang negatif, selisih selalu bilangan positif. Sama dengan ini selisihnya berarti 19 dikurangi 16, maka diperoleh 3 derajat Celcius. Kemudian ini Los Angeles selisihnya sama-sama positif, 23 dikurangi 16 diperoleh 7 derajat Celcius. Kemudian yang ini kita cari selisihnya, negatif 4 dikurangi negatif 9 sama dengan ini jadi positif, berarti negatif 4 ditambah 9 diperoleh 5 derajat Celcius. Yang ini sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 2. Ini nanti jadi positif sehingga menjadi negatif 1 ditambah 2 diperoleh 1 derajat Celcius. Dan yang ini selisihnya adalah yang besar dikurangi yang kecil, 35 dikurangi 33. Jadi selisih itu yang besar dikurangi yang kecil sama dengan 2 derajat Celcius. Sehingga di sini kita sudah tahu selisih suhu yang tertinggi ini 2 derajat, 1 derajat, 5 derajat, 7, 3, 8, dan 22. Berarti selisih suhu tertinggi adalah 22 derajat Celcius, yaitu di kota London. Jawabannya yang ini. Kemudian soal yang nomor 6. Suhu udara di wilayah Jakarta adalah 25 derajat Celcius. Di saat yang sama, suhu udara di Tokyo adalah negatif 6 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu di kedua kota tersebut. Untuk menentukan perbedaan suhu, maka suhu yang tertinggi dikurangi suhu yang terendah. Yang tertinggi adalah ini, 25 derajat Celcius dikurangi, ingat perbedaan itu sama saja dengan selisih, berarti dikurangi suhu terendahnya ini yaitu negatif 6, berarti di sini dikurangi negatif 6
sama dengan ini jadi apa? Positif. Jadinya 25 ditambah 6. 25 ditambah 6 diperoleh 31 derajat Celcius. Selanjutnya soal yang nomor 7. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Berarti di sini benar nilainya 4. Kemudian salah diberi nilai negatif 2. Berarti salah negatif 2, dan tidak menjawab diberi nilai negatif 1. Di sini saya tulis tidak menjawab diberi nilai negatif 1. Kemudian dari 40 soal, berarti soalnya ada 40. Dimas berhasil menjawab 31 soal. Berarti yang dijawab adalah 31 soal. Sehingga di sini soal yang tidak dijawab ada 40 dikurangi yang ini, yang dijawab tadi, dikurangi 31 diperoleh 9 soal. Jadi ada 9 soal yang tidak dijawab. Dan di sini salah 6. Berarti di sini kita tulis salahnya 6. Berapa benarnya? Ingat bahwa Dimas menjawab 31 soal. Salah 6 berarti benarnya adalah 31 dikurangi 6 diperoleh 25. Maka dari sini sudah bisa kita kerjakan. Nilai yang diperoleh Dimas sama dengan dijawab benar sebanyak 25. Berarti di sini 25 dikalikan nilai jawaban benar adalah ini tadi 4, ditambah menjawab salah sebanyak 6. 6 tadi nilainya adalah masing-masing negatif 2, karena salah diberi nilai negatif 2. Kemudian ditambah yang tidak dijawab ada 9. Berarti di sini 9 kali tidak dijawab nilainya negatif 1. Selanjutnya kita hitung, ini dikalikan 100, kemudian ditambah ini dikalikan diperoleh negatif 12, ditambah ini dikalikan diperoleh negatif 9, sama dengan 100 dikurangi 12 diperoleh 88. 88 dikurangi 9 diperoleh 79. Berarti nilai yang diperoleh Dimas adalah 79. Selanjutnya soal yang nomor 9. Hasil dari bentuk ini sama dengan titik-titik. Ini artinya apa titik-titik ini? Artinya negatif 25 dikurangi 24 dikurangi 23 dikurangi 22 dikurangi 20 dan seterusnya, sampai dikurangi 1 dikurangi 0 ditambah 1 2 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Sehingga jika kita tulis agak lengkap seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita cermati. Di sini dijumlahkan negatif 1 dengan 1. Artinya 1 dikurangi 1 ini menghasilkan angka 0. Kemudian ini 2 dengan negatif 2. 2 dikurangi 2 berarti hasilnya juga 0. Kemudian ini negatif 3 dengan 3 dijumlah hasilnya juga 0. Kemudian ini juga negatif 23 dengan 23. 23 dikurangi 23 diperoleh 0. Ini juga sama, 24 dengan negatif 24. 24 dikurangi 24 hasilnya juga 0. Kemudian ini 25 dengan negatif 25 dikurangi hasilnya juga 0.
sehingga menyisakan ini, yaitu 26 ditambah 27 ditambah 28 terus sampai ditambah 49 ditambah dengan 50, yang jika kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Sekarang bentuk ini coba kita jumlah. Untuk menjumlahkan ini ada beberapa cara yang bisa dipakai. Sekarang cara yang kita pakai pertama adalah dengan cara kita misalkan. Jadi misalnya jumlahnya 26 sampai 50 ini kita misalkan sama dengan A. Sekarang penulisannya kita balik. Ini kan 26, 27 dan seterusnya. Sekarang kita balik dari 50, 49, 48 dan seterusnya. Kita balik di sini. Berarti di sini 50 ditambah 49. Jadi ini kita balik penulisannya, ditambah 48 ditambah 47 dan seterusnya, ditambah yang ini 29 ditambah 28, 27 ditambah 26. Karena tadi kita misalkan A, berarti jumlahnya ini juga sama, yaitu sama dengan A. Kan sama nilainya, bilangannya juga sama. Selanjutnya, ini kita jumlah. Nah, kita jumlah seperti penjumlahan biasa itu. 50 ditambah 26 diperoleh 76. Ditambah ini ditambah 27 ditambah 49 juga 76. Ini ditambah 28 ditambah 48 76. Ini juga ditambah 29 tambah 47 76 dan seterusnya. Ini juga kita jumlah 47 dengan 29 76. Ini kita jumlah juga 76. 49 dengan 27 76, 50 dengan 26 juga 76 sama dengan, lah ini kita jumlah. Ini ada 1A ditambah 1A, maka nanti akan diperoleh 2A. Dari sini kita tahu bahwa 76 ditambah 76 terus ini kita gunakan konsep perkalian, yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. 76-nya kali berapa? Tinggal begitu. Maka kita perlu tahu ada berapa 76-nya ini. Jadi 76-nya ini ada berapa? Cara mencari 76-nya ini ada berapa? Berarti bilangan dari 26 sampai dengan 50 ini ada berapa bilangan, sama dengan itu. Cara yang cepat mencari berapa banyak bilangan dari 26 sampai 50 adalah bilangan yang terakhir ini, yaitu 50 dikurangi bilangan yang pertama 26, kemudian selalu ditambah dengan 1. Ini caranya mencari banyaknya bilangan. Jadi bilangan terakhir dikurangi bilangan pertama selalu ditambah 1. 50 kurangi 26 diperoleh 24 ditambah 1 ketemu 25. Berarti di sini ada 25 bilangan. Sehingga menghitungnya dengan menggunakan konsep perkalian tadi, yaitu penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Di sini ada 25 kali 76-nya. Berarti ngitungnya sama saja dengan 25 kali. Apa yang 25 kali? 76-nya. Ini kita kalikan biasa. 25 dikalikan 76 diperoleh 1900. Sehingga hasil dari ini adalah 1900. Selanjutnya soal yang nomor 10. Jika bentuk ini menyatakan 2A dikurangi B dan bentuk ini menyatakan A ditambah 1 dibagi B, tentukan nilai dari ini.
Untuk mengerjakan ini kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung seperti halnya urutan pada operasi bilangan bulat. Berarti 5 pagar 3 sama dengan, ingat ini berarti A nya 5, B nya 3. Menggunakan konsep ini 2A berarti 2 kali A. A nya berapa? A nya tadi 5. Kemudian dikurangi B, B nya ini tadi yaitu 3. Sehingga dari sini menghasilkan 2 kali 5 10 dikurangi 3 diperoleh 7. Berarti ini hasilnya 7. Sehingga soal ini bisa kita tulis menjadi 7 seperti ini 4. Nah, yang ini. Selanjutnya ini kita gunakan konsep ini. Berarti A ini yang di depan, berarti ini A nya, B itu yang belakang, berarti ini B nya. Kita gunakan ini, A ditambah 1. A nya berapa? A nya 7 ditambah 1, kemudian dibagi B, B nya berapa? Ini B nya 4. Sehingga sama dengan 8 dibagi 4 diperoleh 2. Sehingga hasil dari ini adalah sama dengan 2.